Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial merupakan alat yang paling sering kita gunakan. Entah itu untuk berdialog dengan orang lain, men-share tentang pengalaman hidup kita, maupun hanya melihat dan menanggapi konten-konten yang orang lain unggah. Namun sangat disayangkan, masih banyak orang-orang yang menyebarkan hal negatif seperti hoax maupun hate speech. Di Indonesia, apabila ada seseorang yang menyebarkan berita bohong atau menyebar ujaran kebencian, maka terancam pasal 28 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Lalu, bagaimana berkomunikasi yang baik menurut ajaran agama Islam? Dalam agama Islam, ada berbicara atau berkomunikasi yang benar adalah 1. Menjaga lisan atau perkataan kita. 2. Mengucapkan perkataan yang baik atau diam. 3. Tidak mengolok-olok orang lain. 4. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Dan 5. Berkata perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 menjelaskan perintah bahwa kita harus berkata perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amalan serta mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian, Surah Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan perintah untuk tidak merendahkan sesama manusia karena bisa jadi orang tersebut lebih baik daripada kita. Lalu, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan perintah untuk tidak purba sangka dan mencari atau membicarakan kesalahan orang lain. Hadis-hadis juga menjelaskan keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada kita menghabiskan waktu kita di media sosial untuk hal-hal yang mengarahkan kita pada kebencian, stop dan carilah hal-hal yang lebih bermanfaat. Di usia remaja ini adalah di mana kita memiliki ketertarikan dan keinginan untuk berpacaran, terutama dengan lawan jenis. Dalam agama Islam, sebagian besar menganggap berpacaran itu dilarang karena dapat menjurus ke perbuatan-perbuatan yang buruk serta zina. Pergaulan bebas atau pergaulan yang buruk antar lawan jenis dapat mengantarkan kita ke perbuatan yang buruk, seperti mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan yang terlarang yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. 2. Meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian hingga pembunuhan. Dan yang terakhir adalah kehamilan yang tidak direncanai. Dalam syariat Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan telah diatur, mulai dari berpakaian, bermuamalah, sampai interaksi lawan jenis. Ketentuannya yaitu, berteman hanya karena Allah SWT, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur baur, menutup aurat, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dilarang berdandan berlebihan, dan bertanggung jawab. Hal tersebut diatur pada ayat-ayat Al-Quran berikut. Quran Surat An-Nur ayat 30-31 menjelaskan perintah bahwa laki-laki dan perempuan harus dapat membatasi interaksi mereka dengan lawan jenis. Kemudian, Quran Surat An-Naziat ayat 40-41 menjelaskan bahwa orang-orang yang dapat menahan nafsu mereka, maka surga adalah tempat tinggalnya. Lalu, Quran Surat Fussilat ayat 19-24 menjelaskan bahwa di akhirat nanti anggota tubuh kitalah yang bersaksi atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Kita harus bisa membangun kesadaran diri kita dalam bergaul dengan lawan jenis. Kita harus bisa menjaga diri kita dan menerapkan batasan dalam pergaulan. Selain itu, kita juga harus bisa menentukan mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Prioritaskan mana hal yang penting. Sebagai umat muslim, maka beribadah kepada Allah SWT itulah hal yang harus diutamakan.
bertemanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terhindar dari kemaksiatan. Dan ingatlah bahwa perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti.